Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhura 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ambad. Abnai talabah wa banati talibat. Azzakumullah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita lanjutkan pembahasan kita kemarin tentang pendapat ya, Ra'ut Tawaif fi hukmi ahlil ma'asi ya. Yang al hadis adalah ala anna ahlal ma'asi al kabair laisa kafirun. Ya. Sekarang masuk ke dalil-dalilnya ya, bahwa ahlul ma'asi, hadis-hadis yang menunjukkan ya, al hadis adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ahlul ma'asi al kabair laisa kafirun. Hadis yang pertama adalah qala Rasulullah an Utsman radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Insyaallah hadis ini masyhur. Barang siapa yang meninggal, mati dan dia faham atau tahu tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya dia masuk surga. Maksudnya adalah ketika dia mati dalam kondisi bertauhid, beriman, maka dia berpeluang untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, hadis tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yarqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwa saya adalah Rasulullah. Tidaklah seorang bertemu Allah dengan syahadatin tadi, seorang hamba itu tidak bertemu Allah di akhirat nanti tanpa keraguan dalam menyatakan syahadatin, kecuali dia akan masuk surga. Al-hadis salis an Ubadah bin Samit radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati samaniyati sya'a. Wa fi riwayatin adkhalul jannata ala ma kana min amal. Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata, ya, yaitu menyatakan syahadah ini, asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh wa anna Isa abdullah, bahwa Isa adalah hamba Allah, wa ibnu amatihi, dan anak hambanya, maksudnya anak Maryam, wa kalimatu alqahila Maryama, dan kalimatnya yang diberikan pada Maryam, wa ruhum min, dan ruh darinya, wa annal jannata haq, dan bahwasanya surga benar adanya, wa annan nara haq, dan bahwasanya neraka benar adanya, niscaya Allah akan masukkan surga dari pintu atau 8 pintu surga yang ia kehendaki. Dalam riwayat yang lain, niscaya Allah akan masukkan surga, atau niscaya dia akan dimasukkan surga sesuai dengan kondisi amalnya. Ini menunjukkan bahwa ada kalimat syahadatain, yang kalimat-kalimat ini sangat bagus fadilahnya untuk diamalkan. Kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amati wa kalimatu alqaila Maryam wa ruhumin wa annal jannata haq wa annan nar haq. Sampai di sini dia akan mendapatkan busra, dia akan berpeluang, ya Allah akan masukkan surga dari 8 pintu yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian berikutnya al-hadis rabi' yadkhulu ahlul jannati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun nari nara. Summa yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Bahwasanya yaitu Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga niscaya akan masuk surga, penghuni neraka dia akan masuk neraka. Maka kemudian Allah berfirman, akhriju, keluarkan mereka, ya. Keluarkan, yaitu keluarkanlah, ya.
maka nafi qalbi, siapa saja yang dalam hatinya misqala habatin min khardalin iman. Dalam hatinya ada seberat biji atau sekecil sebiji sawi daripada keimanan. Begitu. Menunjukkan bahwa iman sekecil apapun dalam hatinya, dia akan berpeluang untuk masuk surga. Kemudian hadisul khamis anil Ma'rur ibnu Suwaid qala sami'tu Aba Darin yuhaddisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibrilu fa basyarani annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa qala wa in zana wa in saraqa. Dari Ma'rur ibnu Suwaid, saya mendengar Abu Darin radhiyallahu an menceritakan atau menyatakan dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, datang kepadaku malaikat Jibril, maka memberi kabar gembira padaku, siapa saja yang meninggal dari umatmu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, niscaya dia akan masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, meskipun dia berzina maupun mencuri, Jibril menjawab, meskipun dia berzina atau mencuri. Ini menunjukkan dosa sebesar apapun, ya, seorang mukmin masih ada peluang untuk masuk surga. Tapi sekali lagi bukan berarti dia tidak mendapatkan siksa. Tapi hadis ini juga bisa dijadikan rujukan oleh Al-Murji'ah yang kemarin menyatakan bahwa seorang mukmin itu tidak masalah kalau berbuat dosa. Jadi kita juga mendapati hadis yang lain bahwa seseorang itu ketika berdosa dia terancam dengan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ini hadis yang menunjukkan yang bisa jadikan dalil oleh Khawarij. Al-hadis adalah ala kufri ahlil ma'asi fi dhahiriyah. Hadis-hadis menunjukkan bahwa kufur al-ma'asi dhahiriyah. Ya. Al-hadisul awal sibabul muslim fusuq wa qitalu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya, memeranginya adalah kekufuran. Kemudian yang kedua, al-hadisus tsani la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali sepeninggalku, sebilang wafatnya Rasulullah, menjadi kafir lagi, yaitu saling memukul di antara sebagian dari kalian lehernya sebagian yang lain, atau tidak saling membunuh di antara seorang mukmin, ini menyebabkan kekufuran. Al-hadis salis man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, niscaya sungguh dia akan syirik. Kalau syirik berarti keluar dari tauhid dan terancam neraka. Kemudian al-hadis rabi isnatani minan nas huma bihim kufrun atau nufin nasabi wan niyaha 'alal mayyit. Dua hal yang dua hal tadi seorang manusia bisa kufur, ya, yaitu adalah atau nufin nasab, mencela keturunan, menghina keturunan seseorang, dan meratapi atas kematian. Hadis sudahlah ala kufi alil ma'asi fi dhairiyah, yang berikutnya adalah hadisul khamis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min wa la yasribul khamru wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wa taubatu ma'rudatun. Tidaklah seorang yang berzina dalam kondisi berzina dia beriman, dan tidaklah seorang mencuri dalam kondisi beriman, dan tidaklah seorang minum khamr ketika minumnya dalam kondisi beriman, dan taubat diberikan peluang setelahnya. Ini menunjukkan dohirnya hadis, seorang zani tidak beriman, kalau tidak beriman berarti kafir, tidak pencuri juga sama, dan juga peminum khamr. Ini memang dosa-dosa besar. Ya. Kemudian yang al-hadisus sadis man hamala alaina silah falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Karena siapa yang menenteng membawa senjata di hadapan kami bukanlah golongan kami, atau maksudnya menyerang Rasulullah, menentang Rasulullah, menentang kaum muslimin bukanlah golongan kami, dan barang siapa yang berbuat curang terhadap kami
bukanlah golongan kami. Ya, berarti kalau keluar dari golongan Rasulullah, keluar dari umat Rasulullah ya terancam kekufuran. Al-hadisus sabi laisa minna man darabal khudud aw syaqqal juyub aw da'a bidakwal jahiliyah. Bukanlah golongan kami siapa yang memukul pipi atau merobek saku atau menyeru seruan jahiliyah. Ya, ini maknanya adalah yang disebut yang dimaksud adalah apa? Memukul pipi atau merobek saku adalah meratapi tadi. Seorang kadang ada jahiliyah ketika ada yang meninggal atau musibah, dia tidak sabar menghadapi musibah tersebut, maka dia memukul pipi atau merobek baju. Kemudian berikutnya adalah yang atau menyeru atau mengajak tradisi jahiliyah. Abnai tolabah wa banat talibat Allah, ada beberapa hadis yang masing-masing yang kelompok pertama seakan-akan bertentangan dengan kelompok yang kedua. Kalau al-hadis adalah ala kufri alal ma'asi fi dzuriyah wa ya anwa. Kalau kita simpulkan dari hadis-hadis yang menunjukkan kufurnya ahlul ma'asi, dohirnya sekali lagi itu ada beberapa macam. Yang pertama nafyul iman, hilangnya iman tadi. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min tadi. Ada la nafiyah itu. Kemudian al-majmasaniyah tasmiyatu ba'dil ma'asi kufur. Penyebutan sebagian maksiat dengan kekufuran. Tadi ada hadis la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum liqaba ba'd. Tadi. Atau sibabul muslim fusuq wa qital kufur. Ada kalimat kufur di situ yang menunjukkan tidak beriman. Kemudian ada al-bara'ah minan nabi, terlepas dari nabi. Ada kalimat laisa minna tadi. Man darabal khudud aw syaqqal juyub aw da'a bidakwal jahiliyah. Kemudian ada kalimat tasmiyatu ba'dil ma'asi syirkan. Penyebutan sebagian maksiat dengan kalimat syirik tadi. Man halafa bi ghairillah faqad asyyraka. Jadi ada 4 sirah, 4 ibarat, 4 ungkapan yang menunjukkan kekufuran atau tidak beriman dari hadis-hadis yang disebutkan di atas. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, pendapatnya adalah tadi seorang berbuat maksiat atau pelaku maksiat atau ahlul kabair, pelaku dosa besar adalah tidak kafir, ya kan? Itu seperti itu. Maka ada ungkapan Imam Nawawi di sini, fa idza warada hadisun fi dhahirihi mukhalafah al qaidah sabiqah wajib ta'wilu 'alaiha liyajma'a baina nusus syar'i. Hadis-hadis yang disebutkan tadi di atas, maka disimpulkan Imam Nawawi, fa idza warada hadisun, kalau muncul sebuah hadis fi dhahiri mukhalafah yang dohirnya seakan bertentangan dengan kaidah sabiqah, kaidahnya adalah pelaku dosa besar atau maksiat tidak kafir, maka wajib ta'wilu 'alaiha, wajib ditakwil ternyata, wajib ditafsirkan dengan makna yang sesuai, yang tepat dengan kaidah tadi. Untuk apa? Liyajma'a bainan syar', untuk memadukan antara nas-nas syar'i tadi. Tidak mungkin hadis-hadis itu bertentangan. Maka ketika ada hadis yang bertentangan dengan kaidah atau hadis yang lain, perlu adanya penafsiran. Karena pada prinsipnya seorang ahlul ma'asi al-kabair adalah tidak kafir. Ta'wilatu ba'dil ulama lil ahadis adalah ala kufri ahlul ma'asi fi dhahiriyah. Ini beberapa takwil sebagian ulama tentang hadis-hadis menunjukkan kufur ahlul ma'asi fi dhahiriyah. Takwil yang pertama, penafsiran pertama adalah kufur nikmah. Kufur terhadap nikmat. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan kafirnya ahlul ma'asi diterjemahkan bahwa itu maksudnya adalah kufur nikmah. Kalau kufur nikmat tidaklah kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Yang kedua, takwil yang kedua, penafsiran yang kedua, li ajri taglid wa tarhib, yaitu tujuannya untuk sebuah ancaman keras, sebuah peringatan keras dan ancaman. Jadi ketika ada ungkapan laisa minna, ya, bukanlah golongan kami, atau man ghasyana falaysa minna, itu adalah sebuah peringatan, bukan berarti keluar dari umat Rasulullah. Itu adalah penafsirannya menunjukkan ancaman keras. Takwil yang ketiga adalah
kufru liman istahalal ma'asi. Ya setuju, dia kufur. Tapi bagi siapa? Bagi yang menghalalkan maksiat. Kalau dia menghalalkan minum khamar contohnya, dia minum khamar tidak kafir, tapi ketika menyatakan oh khamar halal, maka barulah dia kufur karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi kufur bagi siapa yang menghalalkan. Takwil yang keempat, yang terakhir adalah bayanul aqwal wal af'al allati hiya min samaratil kufri la min samaratil iman. Ya. Ini ada sebagian ulama menafsirkan atau mentakwilkan bahwa ini menunjukkan bayan, penjelasan al-aqwal, perkataan-perkataan wal af'al, perbuatan yang dia merupakan buah dari kekufuran, bukan buah dari keimanan. Maksudnya kalau kita lihat dari hadis-hadis tadi bahwa meratapi kematian, gitu kan, ataupun minum khamar ataupun membunuh, ya, bahwa perbuatan-perbuatan dosa besar itu tidak mungkin dari keluar seorang mukmin sebetulnya, gitu kan, bahwa Rasulullah ingin menjelaskan bahwa perkataan bersumpah selain nama Allah, wal afal perbuatan membunuh minum khamar itulah buah kekufuran, bukan dari buah keimanan. Ya, jangan sampai seorang mukmin berbuat seperti itu. Nah, seperti itu. Seperti yang yang pernah terjadi, seorang sahabat yang menghina sahabat yang lain, maka ditegur oleh Rasulullah, inna kamruun fika jahiliyah. Pada dirimu masih ada karakter jahiliyah. Abnai tolaba wa tolibat, ini penjelasan tentang tentang hadis-hadis menunjukkan bahwa yang kelompok pertama menunjukkan ahlul ma'asi, dia masuk surga, kemudian yang berikutnya adalah ahlul ma'asi, ada terancam neraka atau kafir, maka ahlus sunnah menyatakan bahwa ahlul ma'asi laisa kafirun, dengan hadis-hadis dan dengan ancaman kafir, maka di sini adanya beberapa penafsiran atau takwil yang menunjukkan bahwa ahlul ma'asi tidaklah kafir. Hada wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.